Nah, di masjid ini banyak simbol-simbol yang bisa kita pelajari. Termasuk tadi kita bisa lihat bagaimana peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Demak yang dinilai resmi secara kelembagaan resmi. Itu kan kita banyak temukan simbol-simbol Majapahit juga di sana. Misalnya Tatal, Soko Mojopahit yang menjadi serambinya Masjid Demak. Assalamualaikum teman-teman Sultan Institute dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Sultan Institute. Kali ini kita lanjutkan ya program ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai kita. Kali ini bersama Mas Sidik, salah satu peneliti Sultan Institute. Nah, kita akan membahas satu topik yang juga penting, yaitu bagaimana ngobrol-ngobrol terkait sejarah Kesultanan Demak, Mas Sidik. Oh, berarti biasanya kita ngobrol abad 7 sampai abad 10, ini kita geser loncat dulu sementara ke salah satu sultanan penting, penting atau pusat kesultanan awal di tanah Jawa itu ya. Di sebelumnya kita udah ngobrol ya, saya sama Mas Amin ngobrol tentang Pasai, Kesultanan Sumatera Pasai atau Samudra Pasai, yang dia kesultanan yang begitu masyhur di Sumatera. Nah, kali ini kita membahas satu kesultanan yang sangat masyhur dan sangat berpengaruh nanti membentuk peradaban Islam di tanah Jawa. Nah, sebenarnya kalau kita bahas, Mas Sidik, apa saja mungkin bukti-bukti apakah itu literatur maupun bukti-bukti peradaban, bangunan ataupun tentang Kesultanan Demak ini? Jadi kalau kita berbicara topik mengenai Kesultanan Demak ya, eksistensi Kesultanan Demak, kita akan tidak berhenti di Pulau Jawa saja sebenarnya, karena rentang waktu Kesultanan Demak yang sebenarnya kalau dihitungan peradaban tidak terlalu lama, tetapi di waktu yang singkat itu dia mampu membuka dakwah tidak berhenti hanya di Pulau Jawa, tapi di Pulau Borneo. Nanti di Kesultanan Banjar kita tahu, kemudian ada relasi dakwah di sana, Ternate Tidore yang kemudian itu nanti menjadi salah satu kesultanan besar, bahkan membawahi ataupun menjadi sebuah kesultanan besar yang menjangkau seluruh kepulauan di timur Nusantara. Itu juga salah satu efek dakwah dari Kesultanan Demak itu sendiri. Jadi kita kalau berbicara tentang Kesultanan Demak itu adalah kita berbicara konteks tahun abad ke-15 Masehi waktu itu ya. Ketika keadaan di Pulau Jawa sendiri ini sebelumnya kan ada eksistensi dari kerajaan yang cukup besar juga, Majapahit di sana. Betul. Di awal abad ke-15 ini, kalau kita banyak berbicara tentang sejarah, belajar sejarah pada umumnya yang kita dapatkan di SD, SMP maupun SMA, kita akan tahu bahwasanya di periode tersebut ada masa di mana penurunan ya. Ketika kita ngomong peradaban, ada sebuah penurunan peradaban di Mojopahit dengan adanya peristiwa Paregreg. Perang yang terus-terusan. Jadi ketika kondisi negara kemudian berada dalam sebuah kekacauan, maka sesuatu ataupun hal kekuatan yang lebih stabil maka nanti akan menjadi pilihan yang terbaik bagi masyarakat saat itu. Maka kita akhirnya pada saat itu Islam menjadi salah satu tawaran yang terbaik bagi masyarakat ketika pejabat intinya itu disibukkan dengan pergantian kekuasaan, konflik, intrik, kemudian kekacauan politik dan ekonomi yang akhirnya mengorbankan masyarakat di lapisan bawah. Maka Islam saat itu menjadi kekuatan baru yang menjadi alternatif bagi para masyarakat, baik golongan
bawah sampai golongan atas untuk menemukan sebuah tatanan hidup yang lebih baik daripada saat itu. Jadi kalau kita berbicara eksistensi Kesultanan Demak, maka ada hal yang mendasari dulu. Itu adalah dakwah Islam yang dilakukan oleh para juru dakwah saat itu. Kalau kita kenal, banyak di literatur kita menyebutnya sebagai Wali Songo. Jadi kalau kita lihat ya, di salah satu pendiri dari Kesultanan Demak itu kan Sultan Abdul Fattah. Kalau di literatur Jawanya kita sering sebut sebagai Raden Patah. Gitu kan. Beliau ini kan adalah anak dari Brawijaya V, kemudian yang lahir di Palembang, kemudian mencari ayahnya, datang ke sini ya, ke tanah Jawa, ke Gresik, kemudian berguru dengan Sunan Ampel. Dia satu angkatan dengan Sunan Giri. Jadi Sunan Bonang satu angkatan beliau itu. Jadi satu generasi, satu angkatan, dakwahnya satu angkatan. Jadi sebelum ada eksistensi Kesultanan Demak itu sudah Islam itu sudah memiliki akar yang sangat kuat di Jawa, terutama di pesisir-pesisir pelabuhan. Jadi sebelum terbentuknya satu kekuasaan politik berbentuk sistem kesultanan, sebenarnya secara sosial itu cukup berpengaruh, di bagian-bagian pesisir. Di bagian pesisir. Kalau kita bisa lihat nanti bukti-bukti artefaktual maupun bukti-bukti literaturnya, itu kan kita bisa lihat dari Gresik. Gresik sebagai bandar pelabuhan besar di era abad 14, bahkan sebelum itu. Kalau kita baca buku Ibnu Battuta, Rilah Ibnu Battuta kan juga disebutkan Gresik. Itu di abad 13 sudah eksis ya sebagai bandar pelabuhan besar. Nah, itu salah satu syah bandar yang cukup berpengaruh itu kan juga orang Islam. Sunan Gresik waktu itu ya, kemudian diteruskan Sunan Ampel. Itulah yang menjadi dasar kemudian mereka berkembang. Dari pesantren Sunan Ampel tersebut mereka dididik, kemudian orang-orang yang telah mendapatkan didikan dari Sunan Ampel ini kemudian kan diutus untuk berdakwah di masing-masing daerahnya. Betul. Seperti sekarang kan banyak juga gitu. Pesantren itu kan di pengabdiannya muridnya kan, atau santrinya itu setelah itu kalau lulus dikirim ya. Pengabdian kemana? Apakah di pondoknya sendiri atau di daerah-daerah yang butuh dakwah. Betul. Kalau sekarang misalkan DDI lebih fokus ke timur. Ustadz, 1000 ustadz untuk daerah-daerah timur atau di luar negeri, di Jepang misalkan. Betul. Pengiriman imam. Ya, seperti itulah. Itulah pola-pola Islam, dakwah Islam kan terus berulang dan itu dirasa cukup efektif sampai mungkin dirasakan sampai sekarang ya. Salah satunya tadi Raden Patah ini diutus oleh Sunan Ampel ke daerah Gelagahwangi namanya, desa Gelagahwangi. Dia di sana mengembangkan daerah, mengembangkan pondok pesantren, mendirikan sebuah langgar yang nantinya cikal bakalnya akan jadi Masjid Agung Demak itu. Buka daerah namanya Gelagahwangi, itu daerahnya di pesisir, Mas. Kalau kita lihat misalkan sekarang kalau teman-teman main nanti ke Demak ya, ke alun-alun Demak, Masjid Agung itu kan nggak jauh dari sana ke arah utara sedikit kan udah pantai itu ya. Betul. Ini memang daerah pesisir. Di situ dibuka oleh Raden Patah, tidak lama menjadi daerah yang tumbuh. Empowerment masyarakatnya sangat kuat. Jadi ciri khasnya pendakwah saat itu tidak hanya berbekal ilmu agama ya, tapi juga ilmu terapan di masyarakat yang bagaimana dari masyarakat korban perang nih, Mas. Kita tahu nih nanti dari korban perang bagaimana dibangkitkan girohnya, dibangkitkan semangat untuk inovasinya, mentalitasnya. Jadi yang misalkan kan kalau kita lihat Demak itu tidak seperti sekarang yang mesti nyambung Kudus kemudian ke Pati kan tidak. Dulu ada selat yang memisahkan gitu. Dari Selat Jepara, Selat Muria yang memisahkan daratan Jepara sampai dengan daratan Jawa
utama itu kan ada selat di situ. Jadi di situ kan lalu lintas perdagangan kan luar biasa. Ya. Yang besar sebelumnya itu kan Tuban. Betul. Nah ini agak digeser lebih ke arah mana itu? Lebih ke arah barat. Jadi dibuka daerah baru untuk terjadi transaksi ekonomi di sana. Dari masyarakatnya dibangun. Betul. Kemudian dari hasil panennya itu ada demand-nya di sana, permintaannya di jaringan lalu lintas perdagangan dunia saat itu yang lewat di pantai utara Jawa, ya wawasan apa itu jaringan internasional, kemudian keahlian dalam hal empowerment masyarakat plus dasar keimanan dan akidah yang kuat itu diramu menjadi satu, dia menjadi sebuah gerakan yang masif yang itu dicapai tidak lebih dari 20 tahun. Jadi ada percepatan. Iya, ada percepatan. Kalau kita lihat, kalau kita baca ya, kalau kesulitan kita membaca akses apa itu sumber primernya, kita bisa baca aja lah, banyak versi kok. Sekarang itu dari para sejarawan yang menulis tentang sejarah Demak itu kan kurang lebih dari tahun 1466, nggak nyampe 10 tahun, nggak nyampe 15 tahun, 1478 itu kan sudah berdiri Kadipaten Bintoro yang cukup kuat. Gitu, nggak sedikit sekali daerah tumbuh dengan cepat. Kemudian Raden Patah ini bertemu dengan Brawijaya V, dia diberikan jabatan sebagai Adipati Demak yang dulunya disebut dengan Kadipaten Bintoro. Jadi desanya, daerahnya itu disebut Gelagahwangi, daerah kadipatennya disebut Bintoro. Berarti sudah di masa Majapahit pun sudah Raden Fatah ini sudah mendapatkan kepercayaan untuk diamanai wilayah yang disebut Kadipaten Bintoro tadi. Ya. Yang kemudian nanti berkembang menjadi ibu kota kekuasaan dia. Ya. Nah, saya potong sedikit Mas, menarik tadi membicarakan ada beberapa hal yang mirip antara Pasai dengan Demak yang juga dia merupakan kesultanan dengan fokus atau poros maritim ya. Ketika Pasai itu dia nanti kuat di Asia Tenggara ke atas gitu, di Semenanjung Melayu. Demak ini kan tadi sphere of influence, pengaruhnya tadi kan seperti disebutkan di awal ada sampai Kalimantan Selatan tadi ya, Borneo ya, sampai Ternate, sampai ke wilayah timur. Di Sulawesi hingga Ternate gitu. Bahkan mungkin nanti juga ada di Bali dan Nusa Tenggara, Lombok ya, itu juga dari Demak juga kan. Itu kan akibat dia duduk di satu tempat yang sangat strategis di tengah dari Pulau Jawa di ujung, dan dia punya akses untuk ke atas dan ke mana timur, ya, ke timur ya, lebih kuat barat, dia punya akses semua itu. Coba nanti mungkin editor bisa ditampilkan ya posisi Demak itu di mana. Kemudian akses yang bisa terbuka itu di mana. Atau buka juga nanti di YouTube Islam Today tentang jejak dakwah Wali Songo, itu sudah kita ada titiknya Demak di mana, kemudian bagaimana posisi itu bisa membuat sangat leluasa atau membuka akses jalur yang lebih luas gitu. Berarti pertama tadi bagaimana pemanfaatan keunggulan maritim, geostrategi dan pengaruh itu kemudian menjadikan Demak tidak hanya kuat di Jawa tapi punya pengaruh yang sangat luas tadi. Kedua tadi kan disebutkan Mas, ada elemen dakwah pemberdayaan masyarakat yang dia tidak bicara terkait dengan ajaran tidak agama, langsung ansih berbicara tentang, tetapi konsepnya agama. Mungkin kalau di dalam bahasa kalangan akademik mungkin rekayasa sosial, menggunakan mungkin pengenalan teknologi pertanian, teknologi perdagang mungkin alat perdagangan baru atau produk-produk baru ya dari. Jadi masyarakat diajarkan untuk bangkit ya, berinovasi ya, kreatif gitu ya intinya. Sehingga masyarakat dia merasa tidak sebagai objek didakwahi secara agama tetapi harkat hidupnya dinaikkan ya, ekonominya naik, standar hidupnya yang tadinya entah berantah, entah makan sehari berapa, pakaian juga nggak jelas, mungkin juga ada sekat-sekat kasta di sana. Ketika Islam masuk, kemudian
tadinya orang yang dianggap biasa saja bisa dianggap lebih setara, karena kan Islam memandangnya tidak dari siapa kamu, keturunan siapa, tetapi kamu melakukan apa dan seberapa apa itu tinggi ketakwaanmu, kan. Betul. Jadi kayak ini ibaratnya harkat orang yang sebelumnya biasa bisa menjadi penting ketika dia berkontribusi terhadap dakwah Islam dan masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat nanti kita baca buku Atlas Wali Songo, kita bisa melihat di sana bagaimana kondisi masyarakat yang tersegregasi di akhir Majapahit. Itu Wali Songo, tokoh-tokoh Wali Songo itu datang dengan sosok yang sangat memasyarakat. Jadi tidak menjadi kalangan yang elit. Banyaklah, kalau orang-orang Jawa pasti sudah paham bagaimana dakwahnya Sunan Gresik, yang dia dakwah tidak mungkin kan langsung di Al-Quran adalah, kan tidak mungkin seperti itu. Tapi dia buka toko. Betul. Kemudian dia jadi tabib. Kalau dulu kan pengobatan sekarang kan ya medis ya. Dan di saat itu teknologi medis yang paling maju kan juga dari Islam. Iya. Jadi tidak hanya dari kalangan bawah, tetapi dari kalangan elit sampai bawah itu semuanya masuk dalam hal yang didakwahi, objek yang didakwahi oleh Islam, kan seperti itu. Misalkan kalau Sunan Giri, dia menjadi guru para pangeran di Majapahit. Kemudian Sunan Gresik, dia juga menjadi dokter istana, dia juga jadi syah bandar, sekaligus jadi pedagang, sekaligus jadi lembaga filantropi juga, kalau mungkin sekarang kita kenalnya seperti itu. Jadi insinyur pertanian. Jadi itu begitu banyak multi talent dan multi kompetensi ya. Dan itu kan dilanjutkan ya sama murid-murid beliau nanti ke Sunan Ampel. Sunan Ampel juga melanjutkan ke anak-anaknya beliau, Sunan Bonang, ke Raden Patah. Itu kan ilmu itu turun semua. Iya. Ini menjadi kekuatan baru yang tidak bisa terbendung lagi, dan akhirnya di puncaknya adalah ketika Kesultanan Demak itu secara otomatis ketika Brawijaya V diruntuhkan oleh Brawijaya VI, Girindrawardhana sebagai anak dari Brawijaya V tentunya melihat hal ini tidak akan diam saja. Iya. Itu menjadi titik akhir dari Mojopahitnya di situ. Betul. Akhirnya kemudian nanti Kesultanan Demak ini mewarisi beberapa titik-titik strategis yang sebelumnya dimiliki Majapahit. Gresik misalkan. Iya, Tuban gitu ya. Misalkan. Sampai Cirebon. Sampai bahkan Cirebon. Jadi ibaratnya hampir Banten, Jawa sampai selanjutnya itu hampir semua nanti memang menjadi pengaruh dan di bawah kekuasaan Demak setelahnya. Nah, tadi kita sudah menyebut landasan mengapa Demak itu menjadi satu kekuatan yang kuat secara dan punya power yang besar, karena memang dilapisi dengan kompetensi dan keahlian dari kalangan tokoh-tokoh Islam, para pendakwah, para ulama yang ada di situ membackup itu. Nah, tadi terkait Sultan Fatah ini kan sebenarnya Sultan itu sudah melakukan ekspedisi melakukan survei lapangan pada tahun 2019 ke Demak, Jepara dan Kudus. Nah, coba kita mungkin fokus bahas tentang kota Demak ya. Apa sebenarnya yang kemudian kita cek dan kita survei di sana, dan ada hal-hal yang menarik mungkin perlu disebut, Mas Sidik? Iya, betul. Tahun 2019 kita survei ataupun kita ekspedisi ya. Jadi kami Sultanate Institute ketika membicarakan tentang sejarah, kita tidak mau istilahnya berawal dari asumsi-asumsi yang sudah ada pada umumnya. Jadi kita harus memulai pembuktian sejarah itu dengan pemikiran yang kritis dan didasari dengan bukti-bukti ilmiah yang ada. Jadi kita tahun 2019 kita mulai dengan penelitian ataupun ekspedisi yang awal itu penelitian dari jejak-jejak peninggalannya, jejak peninggalan artefaktualnya, kemudian tinggalan budayanya. Kita kan bisa lihat. Jadi yang pertama kita datang ke Masjid Agung kan. Karena kondisinya ketika kita tahun 2019 ataupun di akhir
atau awal abad 21 ini ya, ini sudah tidak ada jejak keratonnya lagi. Karena memang ciri khas dari Kesultanan Islam yang ada di Jawa itu kan tidak dibuat bangunan yang super permanen. Karena mereka dibuatnya dari kayu, betul. dan itu memang tidak dibuat permanen kan itu. Ya itu juga nanti terbukti kalau kita ke Sumatera, ke Aceh dan beberapa wilayah Melayu memang kebanyakan dari kayu ya. Mungkin dari ketika ada perang, terbakar, itu bisa dengan mudah kita geser ke tempat yang lain. Karena kalau di Jawa kan ada filosofi keraton itu yang udah pernah kebedah itu sudah nggak punya efek magis dan sebagainya. Itu bisa dengan mudahnya kan untuk digeser. Jadi juga termasuk bagian dari siasat juga ya untuk bisa lebih lincah ketika bergerak ya. Karena nanti di penelitian berikutnya kan kita bisa lihat nanti Keraton Demak itu tidak hanya di sekitar Masjid Demak, tapi nanti juga ada di daerah Prawoto juga, nanti ke daerah pedalaman lagi antara perbatasan Purwodadi dan Pati Kudus. Itu nanti ada daerah Prawoto, di situ juga diduga kuat menjadi keraton terakhirnya Demak seperti itu. Jadi itu tadi ya, kita kembali dari ekspedisi itu kita temukan jejak arkeologisnya yang jelas dan bisa kita pelajari. Itu adalah bangunan masjidnya. Yang kedua itu adalah makamnya. Kemudian kita juga menggunakan istilahnya pemahaman multidimensional ya dari bentang wilayahnya di sana. Jadi kalau kita lihat sekarang jejak yang bisa kita teliti, sedangkan kita pelajari itu adalah makam-makam yang ada di sana. Jadi di komplek masjid itu kan selain masjid juga ada makam. Nah, di masjid ini banyak simbol-simbol yang bisa kita pelajari. Termasuk tadi kita bisa lihat bagaimana peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Demak yang dinilai resmi secara kelembagaan resmi, itu kan kita banyak temukan simbol-simbol Majapahit juga di sana. Misalnya tatal Soko Mojopahit yang menjadi serambinya Masjid Demak. Jadi arsitektur Masjid Demak itu kan sekarang digunakan seluruh masjid di Jawa kan, dan di luar Jawa, yang menjadi atap susun 3. Kemudian ada mihrabnya, kemudian ada istilahnya nanti ada serambinya, kemudian nanti membentuk sistem papat kiblat 5 pancer itu, yang ada masjid, alun-alun, pasar, itu menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu kan mungkin nanti itu kan kita bahas Islam sendiri ya, bagaimana konsep Islamic City, kota Islam, Madinah al-Islamiyah itu seperti apa, yang nanti bisa ditarik dari peradaban Islam di pusatnya, di di Baghdad, di Madinah, di Syria, di 8 kota awal Islam, bahkan di pusat-pusat sekarang. Tapi itu kita bahas nanti. Tapi yang jelas memang benar secara multidimensional dan kajian tadi kita bisa melihat ada konsep yang diperkenalkan oleh peradaban Islam, khususnya Demak, yaitu tadi konsep masjid, pasar, alun-alun itu jadi, dan keraton, dan biasanya ada tempat pendidikannya, funduk atau zawiyah atau apa begitu nanti dengan. Kalau nanti di tempat lain kan misalkan ada kalau di Padang atau di Sumatera Barat kan nanti ada surau ya. Nanti di Aceh ada ada daya zawiyah seperti itu. Kalau di Jawa kan kita kenal dengan konsep pesantren itu. Betul. Nah, tadi kan simbol-simbol yang kemudian bisa kita analisa ini punya keterhubungan dengan Majapahit. Itu kan sudah disebut tatal ya. Kemudian yang kedua mungkin bukan tatal, simbol matahari itu itu surya mungkin alam. Surya alam. Nah, itu seperti apa biasanya? Jadi matahari itu kan digunakan sebagai simbolnya kerajaan Demak ya, karena dia surya alam. Kemudian bulus itu apa sih bahasa Indonesia? Bulus itu penyu ya, kura-kura. Itu kan juga kita temukan nanti di bekas candi-candi Majapahit, seperti di Candi Cetho, Candi Suko, itu kan kura-kura, tapi dimaknai dengan makna yang berbeda kalau dalam Islam kan seperti itu.
Kemudian kalau Soko Mojopahit ini yang ada di Serambi, itu Serambi Masjid Demak itu kan memang berasal dari Soko Kraton Majapahit yang ada di pusat Mojokerto ya. Brawijaya V ketika sudah kalah dengan Brawijaya VI, pasukan terakhir dari Demak ini kan mengekspansi Girindrawardana yang ada di Mojokerto. Nah itu setelah mereka kalah, ini beberapa bangunan yang sudah terlanjur di apa istilahnya di bumi hanguskan dulu kan, biasa kan kayak orang kalah perang, jadi nanti keratonnya dihancurkan kan biasanya kan. Nah itu sisa-sisanya soko-sokonya ini di apa itu dibawa ke Demak untuk dijadikan serambi masjid. Jadi ornamennya kita bisa melihat masih sangat kelihatan Hindu ya, Majapahit itu. Nah, yang menarik sebenarnya ada salah satu tatal ya, tatal itu Soko Guru Masjid Demak yang masih asli. Cuma sampai sekarang belum tahu apakah itu sudah di carbon dating atau belum. Mungkin kita nanti, karena kita dulu pas ke sana kita kan sangat terbuka ya dari pengurus takmir masjid waktu itu Pak Kiai Haji Abdullah Syifa, kemudian juga salah satu sejarawan yang cukup ternama juga di Demak itu Pak Hamid Akasa. Betul, Pak Hamid. Itu juga sangat terbuka, bahkan mereka tidak menolak ketika ada interpretasi baru, ketika memang penelitian itu bisa dibuktikan secara lebih ilmiah. Jadi ini teman-teman Sultanat juga perlu tahu ya, kenapa kemudian Masjid Demak, kemudian salah satu bukti peradaban Islam Masjid Agung Demak ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, diinterpretasi ulang fakta-fakta sejarahnya, dinarasikan ulang sesuai dengan kebenaran fakta sejarahnya. Karena memang menurut keterangan para takmir, kunjungan wisatawan domestik ke sana itu begitu masif ya, besar sekali, bahkan bisa bersaing atau lebih banyak dari Borobudur. Iya, cuma jadi permasalahan adalah yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi adalah dia tidak sekedar menjadi ziarah spiritual keagamaan saja, tetapi menjadi juga ziarah intelektual. Ada transfer pengetahuan tentang bagaimana Demak itu bisa berkembang dan berkembang menjadi puncaknya. Kemudian pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dakwah Sultan-Sultan Demak dan ulama-ulama dan para wali ini. Ini yang belum banyak mungkin masih banyak PR. Nah, kita butuh bantuan dari teman-teman semua untuk yang berminati, kemudian yang concern dengan Demak ini, silakan. Kita banyak berdiskusi karena kita banyak ya. Setelah kita datang ke Demak itu banyak sekali, seperti almarhum Pak Rahmat Abdullah, kemudian Ustadz Salim Afilah, itu kan banyak juga kita pernah berdiskusi terkait dengan Demak. Yang menarik adalah ketika semakin kesini semakin terbukti bahwasannya eksistensi Kesultanan Demak itu tidak hanya sebagai dongeng dan yang diceritakan dalam babat-babat yang kontroversial, tetapi secara terperinci bahkan undang-undangnya. Nah ini kan juga tadi kita bicara bukti tinggalan budaya, salah satu bukti konstitusinya. Atau bukti pentingnya itu apa tadi, Mas? Adanya eksistensi sebuah negara. Itu kan tidak hanya sebatas cerita literasi dan kepercayaan tutur dan juga bukti bangunan, tetapi salah satunya bukti produk hukumnya. Nah, produk hukumnya itu ada dua ya. Jadi Angger-Angger Suryo Alam dan Angger-Angger Saleh Kontoro. Sula Kontoro ya. Jadi nanti sudah kita tulis juga di Ulas Nusa Islam Today, nanti bisa dicek. Jadi memang tadi Angger-Angger Surya Alam sebagai undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar ya. Kebalik. Jadi Saleh Kontoro itu nanti undang-undang dasarnya. Kemudian Angger-Angger Surya Alam itu kayak sudah praktis ya. Udah semacam nanti jadi kitab hukum pidana. Oke. Jadi tadi sudah ada salah satu bukti peradaban masjid, makam, kemudian makam-makam
keluarga kesultanan ya. kesultanan Di situ kan ada makam Sultan Agung Sultan Demak, Agung Demak, seorang Fatah ya, Sabranglor, Pangeran Sabranglor, Pati Unus, yang juga sampai nanti Sultan jadi Trenggono. sampai Sultan Trenggono ya. Iya. Nah, selain itu ada tadi bukti konstitusi ya, bukti Konstitusi. Angger-Angger Surya Alam dan Sultan Toro. Kemudian kita udah bicara logo atau simbol. Simbol. Mungkin bahasanya mungkin sebagai apa ya, sebagai bukti eksistensi pandangan peradaban dari Kesultanan Demak tadi sudah disebutkan juga. Nah, sebenarnya yang belum banyak dikaji atau diteliti adalah bagaimana Kesultanan Demak ini secara institusi. Ya. Perubahannya kebanyakan kan dia fokus kepada orang. Kepada tokoh, kepada konflik, kepada perang ya, gitu ya. Padahal secara institusi ini membentuk sebuah sistem yang sangat kokoh ya waktu itu ya. Kalau kita lihat ada sistem perdikan. Orang-orang Jawa pasti paham itu, ada sistem perdikan di mana masjid itu dihidupi tidak dari gaji bulanan yang dikeluarkan APBN misalnya, betul, tetapi memang diberikan tanah produktif seluas berapa hektar itu nanti untuk dikelola dan digunakan untuk menjadi sebuah kegiatan rutinitas masjid. Jadi menjadi masjid itu sebuah pusat peradaban, menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan kepemerintahan, dan juga menjadi sentral empowerment masyarakat di situ. Betul. Gitu perdikan. Nah, menyambung perdikan ini kalau dalam bahasa gampangnya itu mungkin teman-teman bisa secara lebih universal tuh konsep wakaf ya, wakaf produktif ya. Wakaf produktif. Kalau jadi masjid itu nanti mandiri, dia bisa menyelenggarakan sebagai mungkin ada dalam satu catatan banyak juga kesultanan yang punya universitas ya. Masjid sebagai masjid jami sebagai universitas. Masjid jami sebagai Aceh kan juga di Aceh seperti ada beberapa masjid yang dalam catatan sejarah itu sebagai universitas gitu. Dia ada kurikulumnya gitu kan. Nah, menyambung tadi ya soal wakaf ini, saya waktu ekspedisi ke Aceh Indrapuri di masjid kuno, masjid yang cukup sangat tua di sana, itu bahkan kita masih bisa melihat di Pajang itu aset-aset sawahnya, Mas. Jadi diwakafkan tahun 1800 1900 awal 1920, kemudian berapa luasnya, berapa hasilnya, nanti dipakai gimana. Nah, ini sebenarnya yang perlu dikembangkan. Jadi masjid itu bisa mandiri dengan wakaf produktif dan usaha-usaha produktif masjid, tidak mengandalkan infak, tidak mengandalkan, kalau masjid pemerintah tidak mengandalkan dana subsidi, dari pemerintah, betul. Ini menarik di beberapa masjid, para pengurus masjid, takmir masjid yang sadar sejarah itu kan mulai menggerakkan itu kan sekarang. Sudah ada inisiasi lah. Sudah ada inisiasi, bagus lah itu. Nah, salah satu yang bisa kita pelajari dari kesultanan besar di Indonesia yang punya pengaruh besar di Aceh, di Pasai, Demak tadi adalah sistem wakafnya ya, wakaf produktif, ada dengan istilah tanah perdikan yang dia diberikan kepada ulama, kepada para pendakwa untuk mengembangkan tokoh untuk mengembangkan daerah situ gitu. Karena memang Islam itu tidak boleh ada tanah yang tidak produktif nganggur. Yang nganggur ya. Kalaupun ada tanah yang biasanya mereka kelihatannya tidak produktif, ya harus gimana caranya diproduktifkan untuk menghasilkan. Jadi ada dua hal di sana nanti. Selain pembinaan masyarakat secara spiritual, juga ada daerah suplai baru kan, untuk ekonomi di umum kan, ekonomi makronya itu kan dapat suplai daerah suplai baru. Ataupun kalau kita tarik lebih makro lagi, beras ini kan menjadi salah satu komoditas yang penting juga di arus pelayaran samudra, baik di Samudra Hindia maupun Jawa di Nusantara. Itu kan beras ini menjadi salah satu komoditi juga. Maka tidak heran ketika umat Islam memegang daerah pesisir, kemudian mengembangkan daerah pedalaman, menjadi kaya betul. Gitu. Itu cukup menarik. Dan tidak hanya satu kan, bahkan sampai ke pedalaman sini kan. Nanti supply and demand-nya itu juga secara otomatis mereka pasti memikirkan alur logistiknya juga. Jadi ketika ada daerah perdikan yang dibangun menghasilkan sebuah kawasan
pertanian maupun kawasan produksi yang baru, maka secara otomatis yang dibuka tidak hanya daerahnya tapi juga arus logistik ke sana. Jadi kita ini kan di waktu 2019 itu hanya melakukan survei sangat singkat dan sangat awal ya, hanya melakukan cross check pendataan dan dokumentasi saja, belum sampai pada taraf penelitian mendalam. Nah, ada banyak yang perlu dikaji, pusat-pusat maritim dan bandarnya nanti di mana, ya kan? Di Demak itu, kemudian makamnya itu diidentifikasi seperti apa variasinya dan pemerintahannya begitu ya. Mungkin di lembaga-lembaga lain sudah banyak yang melakukan itu juga. Tinggal kita nanti mungkin lebih banyak berkolaborasi sehingga kita tawarkan metode-metode penelitian yang lebih saintifik misalkan. Ini bisa menjadi memperkuat khasanah keagamaan kita di narasi keagamaan kita di era sekarang ini. Itu yang mulai banyak lagi nih Mas, akhir-akhir ini kan mulai banyak narasi-narasi yang bersifat mistis lagi nih di YouTube ini kan. Sekarang kalau kita belajar mengenai sejarah Jawa itu nanti mulai digeser lagi ke tidak ke arah ilmiah tapi ke arah mitologi. Nah, padahal sebenarnya dengan peradaban Islam ini sangat rasional dan dia rasionalisasi secara institusi dan bisa dibuktikan juga secara saintifik dan betul terukur sekali. Nah, ini karena kita sudah ngobrol agak panjang, mungkin kita tambah satu lagi. Tadi sudah ngobrol sedikit soal Sultan Fatah. Ada satu tokoh penting yang juga nanti berpengaruh dalam sejarah Asia Tenggara dalam perangnya melawan penjajah Portugis di Malaka, yaitu Pangeran Sabranglor atau itu anak dari Sultan Fatah pertama ya. Anak pertama. Nah, kita udah di belakang kita ini ada dua jenis kapal. Yang satu adalah kapal Arabian Do Arab dan satu adalah kapal Galeon. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita juga punya replika setelah diteliti bagaimana kapal Nusantara kapal Jum Jawa dan Nusantara. Jadi ini replika juga berdasarkan kajian penelitian dari arkeolog maritim. Jadi memang kita butuh waktu. Nah, menarik untuk membahas teknologi perkapalan. Kemarin di Pasai kita menunjukkan kemasyhuran maritimnya itu dari bukti-bukti makam-makam navigator. Kemudian luasan-luasan surat korespondensi dengan dunia internasional. Nah, kalau dengan Sultan Demak ini kan ada satu catatan tentang kapal yang dipakai Sabranglor. Seperti apa itu, Mas? Jum Jawa ya. Jadi itu kan banyak ditulis di dalam catatan orang Portugis maupun dalam babat Jawa gitu ya, teks-teks sejarah Jawa itu kan Pangeran Sabranglor namanya sendiri kan lebih dikenal dengan Pati Yunus ya. Ada beberapa versi sih, ada yang menyebutnya Fathi Yunus namanya gitu, ada yang Pangeran Suryo gitu itu, ada yang nyebutnya ya lebih terkenal jadi Pati Yunus kan dapat itu. Silsilahnya pun banyak yang memperdebatkan, tapi kita lebih cenderung ke dia adalah anak dari Sultan Fatah yang menjadi Surya Alam II ya. Jadi Raja Demak kedua. Jadi pada dasarnya Demak ini adalah salah satu pemegang jalur logistik ataupun jalur pelayaran dunia ya, pelayaran samudera dunia yang itu nanti terkoneksi langsung dengan pusat Islam yang ada di Timur Tengah maupun di Utsmani. Betul. Jadi ketika memasuki abad ke-16 awal itu kan Portugis mampu duduk di Malaka. Nah, itu kan menjadi masalah. Masalah tidak hanya terjadi terkait dengan keagamaan, tetapi juga pasokan logistik. Karena begitu jahatnya orang-orang Portugis itu ketika menduduki sebuah pintu atau jalur itu kan, kalau orang Arab yang punya itu kan kamu dijaga keamanannya, tapi juga diperbolehkan dagang ke sana tanpa ada hal-hal yang memberatkan gitu kan. Tapi ketika Portugis duduk di sana ini menjadi masalah ketika arus kemudian arus logistik, arus dakwah itu menjadi terganggu, maka dan juga banyak juga yang dirugikan.
ketika itu kan kalau kita lihat dari pergeseran antara Pasai dan ke Aceh Darussalam itu kan baru geser juga ya. Jadi Pasai baru turun, Aceh Darussalam baru mau mulai naik kan. Betul, jadi betul. ada kekosongan. Jadi kalau kita tadi ngomong tentang jaringan dakwah dan jaringan Islam itu kan memang awal dan pusatnya itu ada di Pasai. Jadi pendakwah Wali Songo ini kan juga alumnus Pasai semua. Akademi lah. Akademi Pasai semua kan. Gitu. Sebagian besar atau bahkan semua minimal Pasai mengetahui eksistensi para pendakwah di Jawa. Betul. ini. Ya nanti kemudian relasinya sebenarnya sudah pernah diteliti oleh Jendrakar ya, bagaimana konteks dari pada masa Sultan Zainal Abidin IV itu Sultan Zainal Abidin Sultan keempat itu ada kesamaan tipologi nisan antara Sultan Zainal Abidin anaknya Ratu Nahrasyah, Sultan Nahrasyah dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Mereka sejaman, jenis nisannya sama, bentuknya sama, ukirannya juga dengan gaya yang sama walaupun inskripsinya beda gitu kan ya. Nah itu menarik Mas. Jadi ketika Pasai dalam keadaan yang terpecah belah, maka kan akhirnya Malaka jatuh waktu itu. Jadi terpecah belahnya Pasai, Malaka jatuh. Maka secara de facto kesultanan Islam yang terkuat di Nusantara yaitu ya di Demak. Maka penyerangan ke Malaka, usaha untuk menundukkan Portugis yang duduk di Malaka itu ya satu-satunya yang bisa memungkinkan itu adalah Demak. Iya. Nah, kebetulan waktu Pangeran Sabranglor yang ekspedisinya kan 2 kali. Iya. Yang pertama itu beliau masih sangat muda, sekitar umur 21 sampai 23 tahun. Itu mewarisi teknik perkapalan dari kejayaan maritim di era sebelum Demak. Itu kan kita harus melihat juga ada teknik pembuatan kapal yang cukup mumpuni juga yang dilakukan oleh Majapahit, tetapi itu semua hilang, runtuh, tidak mampu dibangkitkan kan karena Majapahit tadi terlibat perang saudara Paragraf juga kan, konflik politik itu juga hilang semua. Nah itu dibangkitkan lagi tuh sama Pati Unus dengan membentuk galangan kapal di Jepara. Jadi Jepara ini kemudian menjadi pusat galangan kapal, pabrik galangan kapal. Karena waktu itu kan Jepara masih terpisah kan dengan Pulau Jawa. Ada Selat Muria itu. Di perbatasannya kan Kudus, nanti kan Jepara itu sudah daratan terpisah tersendiri, maka itu menjadi galangan yang sangat ideal di sana. Mereka bangun. Jadi kalau kita lihat dari catatan, saya agak lupa, tapi apakah Alfonso de Alburquerque ataupun yang lain itu mencatat bahwasanya kapal mereka itu namanya siapa, saya lupa, Anunciada atau apa? Anunciada. Iya kan? Kalau tidak salah Anunciada. Kapalnya ya seperti ini, galion kan mereka. Anunciada itu cuma sepertiganya. Sepertiganya punyanya Pati Unus itu yang 3 lapis. Jadi ininya 3 lapis. Jadi ini kesaksian orang asing terhadap Portugis. Orang-orang Portugis terhadap kapalnya Pati Unus. Ya, itu luar biasa. Sehingga dia menjadi salah satu pelopor maritim atau simbol kejayaan maritim terbesar saat itu. Orang Jawa bisa membuat kapal sebesar itu dan kemudian mampu mengerahkan armada sampai kemudian dia nanti walaupun nanti mungkin singgah di Palembang atau singgahnya banyak nanti di Cirebon. Banyak tempat ya di Cirebon. Jadi nanti kalau kita lihat bisa kita telusuri dari Jepara nanti peristirahatannya pasti ada di Cirebon. Dari Cirebon nanti taksi ke Palembang. Dari Palembang nanti ke Riau. Kan begitu itu. Kemudian mereka berkoordinasi dengan Kesultanan Aceh Darussalam untuk melakukan Sultan Malaka, Kesultanan Melayu ini semua bersatu beraliansi untuk menggempur Portugis. Nah sebenarnya menarik. Tidak hanya sekali loh Mas itu. Berapa kali itu? Jadi 2 kali Pati Unus gagal, kemudian dilanjutkan nanti adiknya Pati Unus kan. Oh sempat juga ya? Bukan adiknya, tapi ponakannya nanti Kaliamat. Oh iya. Jadi mungkin di era selanjutnya. Tapi itu mungkin nanti di zaman Sultan pasca Sultan Trenggono. Di 1570-an ya, 1571. 1571. Saya lupa Sultan Acehnya itu adalah Riyad Shah. Nanti ada aliansi baru ya antara Ratu Kalinyamat dengan Aceh dengan Ternate juga. Nanti efeknya kan Portugis jadi
hancur-hancuran tuh di Iya. Ternate. Nah ini yang menjadinya juga perlu penting menjadi background bagi teman-teman untuk tahu kenapa kemudian Kesultanan Demak sampai Ternate itu menganggap ini menjadi urusan yang sangat penting, yaitu tadi sudah disebut Mas Sidik, ada nama Alfonso Albuquerque. Saya pernah baca tulisan buku dari Prof. Tatiana Denisova, memang Albuquerque ini nyebut penguasaan Malaka ini tujuannya untuk melakukan menusuk jantung Mekah gitu. Karena Malaka ini posisinya memang strategis yang menghubungkan antara dunia Asia Timur, Asia Tenggara dengan sana gitu kan. Juga jalur logistik, jalur pelayaran. Nah, dia bertujuan untuk menguasai Malaka itu tujuannya nanti untuk ke depan menggempur Mekah karena memotong jalur logistik. Nah, selain itu nanti juga bisa kita lihat bagaimana nanti ada perang Diu antara Ottoman dengan Portugis. Jadi banyak. Memang Portugis ini cukup penting, dia menarik titik-titik yang ini sehingga sentral. Akhirnya memang kesultanan Islam yang di Melayu dan Asia Tenggara pun sadar ini nggak bisa dibiarkan untuk Portugis di situ. Yeah. Dan seperti biasanya kan Portugis selalu mencari kawan ya, mencari patron. Nanti patronasenya nanti ya memanfaatkan kekuatan yang masih tersisa di situ, oposisinya didanai, dikasih senjata, misalkan kayak di Demak di masa Pati Unus juga itu kan nanti membiayai dari orang-orang Majapahit yang sebenarnya dulu tidak ditumpeske sama, tidak dibabat habis sama Demak karena memang ya sama keturunan gitu kan, dihormati tapi memang tidak boleh mengganggu ya. Mereka berinisiatif untuk ini kan beraliansi dengan Portugis ya sudah, sehingga setelah itu Majapahit benar-benar udah nggak ada lagi. Betul. Karena memang sudah, karena terbukti bekerja sama dengan Portugis melakukan pemberontakan, ya sudah diselesaikan dari Demak gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung ya bagaimana teknologi perkapalannya, dan tidak hanya teknologi kapalnya Mas. Kalau kita lihat ketika teknologi perang itu kan tidak hanya kapal semata tetapi juga persenjataannya. Betul. Itu kan persenjataannya kalau di kita mungkin namanya lentaka. Jadi meriam kecil, meriam dengan itu memang asli ya, senjata-senjata yang dibuat dari Jawa, diwariskan dari generasi sebelumnya, itu masih dipakai juga untuk mempertahankan kapal maupun sebagai perangkat penyerangan kan gitu. Ya kalau sekarang teman-teman yang hobi militer pasti paham lah seberapa penting alutsista yang ada di kapal-kapal tersebut. Teknologi persenjataan ini, armadanya, mobilitasnya ini sangat menentukan hasil perang nanti pasti. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Sudah cukup panjang kita bahas tentang Demak. Ya baru sedikit sebenarnya, baru ngobrol soal awal sekali nih. Baru tentang identifikasi awal jejak peradabannya, bukti peradabannya. Baru nanti tadi kita sphere of influence, luasan pengaruh Demak tidak hanya di Jawa, sampai pada wajah teknologi perkapalan, salah satunya Pati Unus, dan wajah militeristik dan wajah bagaimana kontribusi Demak melawan penjajahan Portugis secara kecil ya, baru sedikit banget. Nah, cuma karena ini udah cukup panjang, kita akan lanjutkan ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya aja. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana Demak membangun masyarakat Jawa, bagaimana Demak dengan infrastruktur dan dukungan dari Wali Songo dan para wali yang ada, dan instrumen dakwah di lapangannya membangun masyarakat Jawa itu di sesi lain setelah ini, dan juga mungkin terkait tinggalan-tinggalan budaya lain yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan dan ngobrol-ngobrol kita selanjutnya. Mungkin itu saja Mas Sidik, udah cukup panjang. Kita sampai ketemu lagi ya di pertemuan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang episode selanjutnya tentang Kesultanan Demak. Itu saja, sampai jumpa di obrol-obrol selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.